Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kong Mania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara, khususnya pecinta perkutut lokal alam. Para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada, semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya. Sedulurku dan para sahabatku ya, kembali lagi saya Channel Rego Wersto akan tidak bosan-bosannya untuk membagikan tips ataupun ilmu ya. Sebelum saya bagikan ini saya akan memberikan tips yang khusus, yaitu perkutut langka sekaligus perkutut ini membawa keberuntungan bagi sang pemilik. Nah, dulur-dulur penasaran? Jadi nanti saya akan menjelaskan ya. Terus ini kembali ke dulur-dulur dan para sahabat, kalaupun ada sedulur dan para sahabat sekiranya penjelasan kami kiranya kurang berkenan ataupun tidak suka, ya nanti bisa di-scroll ya. Saya Channel Rego Wersto tidak memaksakan untuk dulur-dulur dan para sahabat menyukainya, tapi paling enggak ya saya itu berbagi lor ya, berbagi kepada dulur-dulur. Jadi kalau dulur-dulur suka untuk penjelasan kami ya, kalau bisa itu jangan di skip-skip. Biar apa? Biar nanti itu dulur-dulur dan para sahabat itu biar tidak gagal paham. Jadi kalau nanti di skip-skip ya nanti kan dulur-dulur nanti malah gagal paham. Tapi kalau ditonton sampai selesai ya, dari awal, tengah sampai selesai ya, sampai akhir, nanti dulur-dulur biar tidak gagal paham. Oke, ini langsung saja jadi dengan titik poinnya ya. Jadi perkutut, salah satu perkutut langka sekaligus perkutut ini khususnya lokal ya, membawa keberuntungan bagi sang pemilik. Yaitu apa saja itu nanti ada 5 ciri ataupun tanda perkutut yang sekiranya membawa keberuntungan. Sebetulnya banyak ya, nanti ini saya jelaskan 5 saja ya. Jadi yang pertama itu perkutut lokal Banyumili ya. Perkutut lokal Banyumili itu emang sangat langka sekali ya. Kalau toh dulur-dulur dan para sahabat punya ya, alhamdulillah nanti dirawat saja dengan baik. Suatu contoh lah, ini Banyumili seperti toyo ini loh. Jadi Banyumili ini ya, dari leher ya ke bawah sampai dubur lor, sampai dubur itu ada garisnya seperti ini, seperti toyo ini. Suatu contohnya seperti itu Banyumili ya. Jadi kalau toh dulur-dulur nanti kalau punya perkutut Banyumili itu sangat langka dengan sangat baik. Itu semua buat perantara ya. Nanti Banyumili ibaratnya air yang mengalir ya, terus jadi batu rezeki. Kita mengais rezeki itu mengalir terus ya, tidak ada habisnya. Tapi ini buat perantara ataupun sarana, ingat-ingat ya. Tapi semua kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita itu manusia biasa, intinya berusaha dan berdoa. Intinya itu loh ya. Itu yang pertama, Banyumili ya. Khususnya lokal, tapi kalau lain perkutut lokal Banyumili saya kurang tahu ya. Tapi saya tahunya perkutut lokal yang Banyumili ya, khusus lokal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perkutut yang langka sekaligus membawa keberuntungan bagi sang pemilik, yaitu perkutut kalung kemben. Nah, jadi dulur-dulur dan persahabat pasti pernah dengar lah ataupun pernah tahu ya. Ataupun yang pemula yang belum tahu, ini saya jelaskan. Kalung kemben itu seperti apa kan gitu. Nah, ini ibaratnya contoh seperti ini loh ya. Kalung kemben itu biasanya luriknya itu cuman di tas tembelok ini loh. Ini luriknya cuman di sini. Ini biasanya ada 3 garis kanan kiri menyambung, tapi tipis bukan tebal. Biasanya kalau tebal itu biasanya silangan ya, silangan antara perkutut Bangkok sama lokal, biasanya gitu. Tapi kalau lokal asli alam ini luriknya ini menyambung kanan dan kiri, tapi luriknya itu tipis, tidak tebal ya, orang kandel. Nah, intinya gitu. Itu kalau kemben. Nah, kalau kemben itu tuanya sekaligus buat kerezekian juga bagus. Karena apa? Itu kalau kita mengais rezeki itu nyambung saja. Jadi nyambung terus, nggak ada habisnya. Tapi semua kita kembali ke perantara, sarana ya. Perkutut buat perantara ataupun sarana. Ya, semua kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Oke, itu yang kedua lor ya. Untuk yang ketiga, perkutut sekaligus yang membawa keberuntungan bagi sang pemilik. Ya, ini yang ketiga, perkutut pancuran mas. Perkutut pancuran mas sendiri itu tuahnya itu seperti Banyumili. Cuman perbedaannya kalau Banyumili itu kan apa garisnya ya, garisnya tengah ini sampai di dubur, leher sampai di dubur.
Itu kalau Banyumili. Tapi kalau Pancoran Mas itu ini apa itu garisnya tengah ini leher sampai cuman tembelok saja. Lah, kalau sampai tembelok ini kayak dekoke itu kelihatan banget. Itu kalau Pancoran Mas ya. Jadi kalau Pancoran Mas itu seperti grojokan, seperti tuahnya itu kerejekian juga. Jadi seperti grojok aja rezeki itu kan gitu ya. Tapi ini cuma sarana, perantara ya. Dari Pancoran Mas. Itu perkutut yang bagus yang sekaligus membawa keberuntungan bagi sang pemilik. Pancuran Mas ya. Kalau toh dulur-dulur dan para sahabat punya, itu dirawat saja. Itu sangat langka dan sangat bagus dan sangat baik sekali untuk kita rawat. Tapi khususnya perkutut yang lokal kan itu. Itu yang ketiga lor ya. Terus yang keempat, perkutut yang membawa keberuntungan bagi sang pemilik. Ya, ini perkutut yang sekaligus langka dan sulit didapatkan lor ya. Kalaupun dapat berarti itu pulung buat dulur-dulur dan para sahabat. Yaitu perkutut apa? Perkutut udan mas ya. Perkutut udan mas sendiri itu juga tuahnya itu tidak lain juga untuk kerezekian juga ya. Untuk kerezekian. Jadi pancuran untuk udan mas sendiri emang perkutut sangat langka sekali yang ada di perkutut lokal. Tapi kalau selain dari perkutut lokal kok ada udan mas ya saya kurang tahu. Saya taunya perkutut udan mas itu di lokal, itu termasuk katur anggan ya, katur pitutur anggan itu ciri fisik dari badan ya. Kalau udan mas sendiri ini agak keemasan loh warnanya, terus di lehernya ini agak kemasan warnanya. Kalau toh dulu punya ya itu dirawat saja. Kalau itu buat kerezekian kangen karena diudani sama mas ya, digrojoki sama mas itu berarti kerezekian tuahnya ya. Itu buat kemudahan juga bagi sang pemilik. Tapi ini buat sarana, perantara saja lur ya. Semuanya kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa? Kita manusia, intinya harus berusaha dan berdoa, intinya gitu. Terus itu yang keempat, yang terakhir lur. Nah, ini yang terakhir perkutut yang kelima ya, untuk perkutut yang membawa keberuntungan bagi sang pemilik, membawa kemudahan bagi sang pemilik. Nah, ini perkutut Sri Tumpuk. Perkutut Sri Tumpuk sendiri itu emang jarang sekali kita temui. Kalau toh ada itu sangat langka sekali ya. Perkutut Sri Tumpuk itu kalau saya tahu itu di lokal ya, itu biasanya kalau buang kotorannya itu menumpuk. Jadi menyusun itu loh. Jadi menyusun ke atas terus. Jadi dari bawah ke atas seperti candi ya, seperti candi itu. Nah, seperti candi. Dulu-dulu tahu candi tuh. Lah itu suatu contoh seperti candi. Lah perkutut Sri Tumpuk sendiri itu emang tuanya sangat bagus sekali untuk kerezekian juga dan untuk memudahkan kita mencari rezeki. Nah, tapi semua itu buat sarana ataupun perantara. Tapi kalau kotorannya itu biasanya kotoran Sri Tumpuk itu kan seperti candi. Kalau nanti roboh biasanya perkutut itu membuang kotoran lagi ya menyusun lagi seperti candi itu kalaupun roboh kan itu. Jadi kalau perkutut Sri Tumpuk itu walaupun kita ganti sangkar ya itu tetap kotorannya itu disusun terus seperti Sri Tumpuk itu tadi ya. Karena apa? Sri Tumpuk sendiri juga tuahnya untuk kerezekian dan memudahkan bagi sang pemilik untuk mengais rezeki. Itu dulur ya. Jadi dengan 5 ciri ataupun 5 tanda itu tadi, itu kalau toh dulur-dulur punya ya, saran saya itu dirawat dengan baik ya, jangan sampai telat makan, telat minum ya, karena perkutut itu sangat langka, tuahnya sangat baik sekali dan membawa aura positif bagi sang pemilik ya. Di samping itu membawa aura positif bagi satu rumah ya, di rumah nyaman, adem ayem ya, tentrem. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi semua itu buat perantara lor ya, sarana ya, sarana tahu sendiri ya. Semua kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita berusaha dan berdoa. Berusaha ya kerja ya. Jangan kita melihara perkutut dengan 5 tanda tadi kita tidak kerja. Jangan ya. Saran saya tetap bekerja keras dan berdoa. Ya. Itu nanti hasilnya akan memuaskan dan kita bisa membanggakan keluarga kita, membanggakan ya di apa itu, membanggakan intinya di kemasyarakatan ya, intinya gitu. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Oke dulur, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga ilmu dan tips ini bermanfaat untuk dulur-dulur dan para sahabat.
Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada dulur-dulur dan para sahabat. Kalaupun ada kata-kata saya yang kiranya kurang berkenan untuk dulur-dulur dan para sahabat, kenapa? Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Raminten marang kula pat sekap semanten atur kula. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.